itu kan cerita dari sebelum terjun langsung nih Mm-mm. jadi koordinator programnya. Mm. Nah, pas udah turun langsung ke lapangan gimana nih first impressionnya Nui waktu ngelihat kondisi lapangannya, terus dengan posisi yang Nui pegang saat itu gitu. Oke, Mam. Jadi kebetulan Momen teguh memberi aksi untuk masa depan. halo Halo teman-teman teman-teman semuanya, semuanya. kembali lagi nih di Momentum, Momen Aksi untuk Masa Depan. Nah, sebelumnya kenalin nih, nama aku Muhammad Imam Mustafa, aku dari jurusan Sastra Inggris Angkatan 24, dan saat ini aku akan menjadi pemandu episode Momentum kali ini. Kali ini aku tidak sendiri teman-teman, aku ditemani oleh seorang narasumber hebat. Boleh perkenalkan dirinya Kak Nih? Oke, makasih Imam. Halo semuanya dan seluruh teman-teman yang lagi dengerin Social Voice kali ini. Kenalin, nama aku Nur Hidayah, teman-teman boleh panggil aku Nuy. Aku dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat nih, Imam. Dan angkatan 2024, ke angkatan Imam. Oke, angkatan kita ya. Iya, benar. Jadi lanjutnya pakai Kak atau? Panggil Nuy aja kali, Imam. Oke, untuk episode kali ini kita sama-sama akan membedah program keren nih teman-teman. Apa nama programnya Kak Nih? Nah, programnya itu namanya Program Mahasiswa Berdampak nih, Mam. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, pada bulan November lalu itu Sumatera Barat baru aja dilanda bencana hidrometeorologis yang mengakibatkan beberapa wilayah di Sumatera Barat itu mengalami kehancuran teman-teman. Nah, teman-teman dari PMB ini itu bukannya mereka terus bersedih, tapi mereka malah turun langsung ke masyarakat untuk membantu masyarakat di sana. Mungkin kita bisa langsung masuk ngobrolnya aja ya Kak Nui? Boleh banget, Mam. Kita langsung aja ya. Nah, kalau boleh tahu kemarin di PMB berapa lama nih? Nah, kalau di PMB kemarin waktunya itu 20 hari, Mam. 20 Dan hari. 160 jam kerja. Nah, sekarang kan Nui di semester 4 FKM ya? Benar. Nah, gimana nih cara Nui membagi waktunya sebagai mahasiswa dan juga sebagai koordinator ya? Iya, Koordinator aku program koordinator program. di PMB kemarin. Itu gimana tipsnya? Oke, makasih banget Mam atas pertanyaannya. Oke, jadi kayaknya aku mau cerita dari awal kenapa sih aku bisa join di program Mahasiswa Berdampak ya, Mam. Nah, awalnya tuh aku join di salah satu grup pengabdian juga, karena sebelumnya aku juga ada pengabdian. Jadi ada Menteri Sosmas kita, itu share nih Mam, share informasi kalau ada oprek tentang program Mahasiswa Berdampak dari tim BMKM Unan. Nah, waktu itu aku agak ragu Mam buat daftar karena posisinya lagi di kampung kan, dan itu harus pulang cepat, harus ngorbanin waktu libur juga lagi gitu kan, karena sebelumnya juga aku ada pengabdian dan ngorbanin waktu libur juga. Nah, setelah itu karena aku tanya-tanya lagi gitu kan ke Menteri Sosmasnya, gimana sih tentang program ini, dan ternyata aku kayaknya cocok deh di program ini, dan sebelumnya nggak pernah mikir bakal jadi koordinator atau apalah gitu kan. Nah, aku intinya daftar dulu aja, dan ternyata rame banget gitu Mam di grup yang isinya pendaftar gitu, dan aku semakin yakin kalau misalnya separuhnya mahasiswa itu adalah pengabdian gitu. Nah, akhirnya aku join dan akhirnya aku keterima Mam, dan waktu itu ada first meet kita tapi online. Nah, kita first meet di Zoom, kita bahas-bahas tentang PMB, apa aja mau kita bawa ke sana gitu. Nah, mulailah dari pemilihan presidium, dan mulailah ketuanya perkenalan, terus juga banyak kan teman-teman yang lain tuh kayak mengajukan diri juga jadi sekretaris lah, jadi bendahara lah gitu kan. Tibalah masanya di koordinator. Awalnya aku nggak mau Mam, karena aku mikir kayak aduh semester 4 ngorbanin waktu libur gitu ya Mam. Nah, tapi karena ada teman-teman yang ngevalidasiin aku gitu, jadi aku tuh kayak Jadi anaknya pede. jadi pede kan, jadi kayak aku kayaknya aku bisa nih gitu, padahal awalnya kayak aduh nggak bisa nih gitu. Nah, jadi karena aku anaknya haus validasi juga gitu ya, nah dapat teman-teman yang hobi ngevalidasi gitu. Nah, akhirnya aku mau gitu, walaupun awalnya tuh kayak terasa berat ya Mam, karena online posisinya dan harus ngonsepin acara kan. Nah, akhirnya aku ditemenin juga nih sama temen aku yang kebetulan jadi sekben aku. Nah, kita atur kegiatan dan kita mulai masukin program kerja ke proposal. Nah, itu akhirnya proposal jadi gitu kan. Nah, sebenarnya karena di semester 4 kita masuk di bulan Februari ya, dan kebetulan kegiatan PMB ini di bulan itu juga Mam gitu. Mulai awalnya gitu kan, tanggal 29 atau 28 Januari sampai ke Februari. Dan itu udah masuk kuliah Mam.
Nah, jadi aku sempat ambil jatah juga, dan kebetulan program PMBN itu eh, benefitnya tuh bisa rekognisi mata kuliah gitu, Mam. Iya, Nah, iya, iya. jadi tuh aku banyak program kerja yang bersinggungan sama kesehatan masyarakat kan. Kalau di Kasmas banyak ya, kayak ada analisis kualitas lingkungan. Nah, itu tuh nanti masuk ke filtrasi air juga. Nah, kayak gitu, Mam. Jadi banyak yang kena-kena sama mata kuliah juga gitu. Jadi aku semakin yakin aja kayaknya nggak apa-apa kalau misalnya aku agak ngorbanin waktu kuliah aku gitu. Tapi SKS-nya balik berarti kan? Iya, Ya. tapi semuanya tuh aman sampai sekarang. Buktinya aku masih Iya. kuliah, masih paham materi kayak gitu. Jadi menurut aku ya aman-aman aja antara kuliah dan pengabdian kemarin gitu. Nah, itu kan cerita dari sebelum terjun langsung nih jadi apa koordinator programnya. Nah, pas udah turun langsung ke lapangan gimana nih first impressionnya Nui waktu ngelihat kondisi lapangannya, terus dengan posisi yang Nui pegang saat itu gitu. Oke, Mam. Jadi kebetulan aku tuh kemarin sampai di sana itu malam, Mam. Dan aku di luar tim yang naik bus atau mobil gitu. Aku bareng teman-teman yang naik motor. Kebetulan aku sampai di sana tuh di lapangan itu malam, Mam. Nah, karena sampai malam tuh kan namanya lokasi bencana ya, Mam. Jadi di sana tuh untuk akses listrik tuh masih susah gitu. Terus yang di sana tuh bahkan menuju ke sana tuh ada beberapa jalan yang udah setengahnya tuh udah hilang, Mam. Jadi tuh kita beneran naik motor tuh yang jalan di tepinya gitu, dan sebelahnya tebing gitu. Kayak gitu. Nah, itu di kondisi lapangan, dan pas udah sampai di sana ya akses untuk kayak listrik, lampu gitu cuman ada di beberapa rumah dan di beberapa fasilitas umum aja kayak masjid atau musola gitu, atau di hunian sementaranya kayak gitu. Gitu sih, Mam. Dan jalan di sana kan kalau misalnya antara tempat ngeproker sama posko tuh kan ada jarak jembatannya gitu, Mam. Nah, jembatan itu mereka waktu itu pas awal aku sampai di sana itu mobil nggak bisa masuk, motor masih belum bisa masuk, itu masih pakai kayak Kayu. pohon, iya pohon kelapa ya kan, pohon kelapa sama ada beberapa papan gitu. Jadi cuman bisa yang kita jalan kaki doang, dan posisinya di bawah itu airnya masih kenceng banget, Mam, karena posisinya juga lagi hujan gerimis. Iya, kayak gitu. Itu pas awal banget kita datang kita dihadapi sama hal yang kayak gitu. As koordinator program aku langsung mikir kayak, aduh, proker bisa jalan gak ya dengan kondisinya kayak gini gitu. Maksudnya aku mikir mau di mana kita ngeproker gitu, sedangkan akses kita aja untuk jalan aja tuh susah kayak gitu aku mikirnya. Terus masalah terkait jembatan tadi itu berarti teman-teman dari PMB juga ikut langsung membantu masyarakat atau karena hari pertama nih? Ntar di hari kedua aja lanjut. Karena hari pertama dan kita sampai malam nih, Mam, jadi kita masih yang kayak ngeberes-beresin posko gitu. Tapi ada soalnya di sana tuh kita menghadapin 2 kali jembatan putus, Mam. Iya, karena hujan itu makin jadi-jadi, Mam, di sana gitu. Nah, jadi ada 2 kali jembatan yang putus dan kita ikut turun langsung buat bantu bikin jembatan yang baru gitu. Kemarin juga ada dari teman-teman Polri yang bikin jembatan yang emang buat permanen di sana, dan kita ikut turun juga bantu di sana gitu. Karena itu juga salah satu proker kita gitu, pengembalian fungsi dari fasilitas umum. Nah, kalau boleh tahu nih, itu tuh pertama kali Nui ikut pengabdian atau sebelumnya juga udah pernah? Sebelumnya aku pernah, Mam. Sebelumnya aku pernah ikut pengabdian juga pas di semester 1 di awal 2025 kemarin. Kalau boleh tahu pengabdian pertama terkait? Nah, kalau pengabdian pertama tuh aku ikut di Jejak Pengabdi, Mam. Dan itu tuh bukan yang kebencanaan gitu, lebih ke emang yang pemberdayaan masyarakat aja kayak gitu. Nah, kan Nui udah ikut nih di 2 sisi, satu pemberdayaan masyarakat dan satu lagi terkait bencana gitu ya. Nah, apa tantangan di masing-masing pengabdian ini tuh? Kalau aku sendiri nih memandangnya pasti yang paling berat itu yang di bencana dong. Iya, bener banget, Mam. Karena tentunya tantangannya beda-beda ya, Mam, gitu. Kalau di lokasi bencana ya kayak kita bawain program, emang bisa sih kita bawain teknologi dan kita pasang dan kita sosialisasikan terus udah gitu. Emang bisa sebenarnya, cuman kayak yang kita pikiran lagi tuh kayak ini tuh bisa keberlanjutan gak ya gitu. Nah, beda-beda sih tantangannya, Mam. Kalau misalnya di bencana, lokasi bencana itu lebih ke kayak aduh mana ya masyarakatnya, mau nggak ya masyarakatnya, karena kita menghadapi traumanya mereka juga gitu, Mam. Tapi kalau misalnya di lokasi pemberdayaan, notabene kan masyarakatnya ada dan masyarakatnya di satu tempat gitu kan. Tapi kalau misalnya di bencana tuh masyarakatnya
yang emang udah aduh nggak tahu di mana, Iya, terus iya. ada yang di hunian sementara ada yang masih stay di rumah kayak gitu. Jadi agak kepisah-pisah gitu masyarakatnya, nggak ngumpul di satu tempat. Itu sih susahnya Mam untuk ngumpulin massa gitu. Terus setelah tahu nih kalau masa itu tuh susah dikumpulin, gimana di PMB kemarin itu? Oke. Kalau kemarin kan kita tuh masyarakatnya misah-misah ya di mana-mana. Tapi masyarakat tuh punya satu tempat yang dijadiin tempat ngumpul gitu, Mam. Ah, Tempat ngumpul yang kalau misalnya ada kegiatan mereka langsung ke sana gitu. Jadi kita tinggal umumin. Nah, itu di salah satu masjid Syuhada namanya, Mam. Masjid Syuhada, dan di situ kita tinggal umumin aja. Nah, ada beberapa kegiatan dari teman-teman program Mahasiswa Berdampak ini yang kita laksanakan di sana, kayak misalnya screening kesehatan. Nah, kita lakukan di Masjid Syuhada itu, Mam. Gitu. Jadi banyak masyarakat yang langsung ngumpul di masjid itu gitu. Jadi ada satu titik kumpul. Nah, kalau aku boleh tahu nih, Ya, Mam. kan setiap pengabdian itu tentu kita harus apa ya? Harus ninggalin output ya. Nah, kalau boleh tahu apa nih output yang ditinggalin kemarin sama teman-teman PMB? Oke, karena kemarin itu kan kita didanai juga ya, Mam. Nah, dananya itu lebih besar ke pembagiannya untuk teknologi, Mam. Nah, jadi kita banyak tinggalin teknologi di sana. Kita lakukan seperti pipanisasi dan juga untuk filtrasi air, karena yang paling dibutuhin di sana tuh yang kayak gitu, Mam. Kayak air bersihnya yang memang mereka udah punya air yang tangki air gitu, Mam. Tapi mereka nggak bisa akses air tersebut buat langsung minum gitu. Nah, kita hadirkan teknologi yang bisa air itu bisa untuk dimasak lalu diminum kayak gitu, Mam. Kayak gitu. Nah, kalau terkait teknologi ini itu apakah Nui juga yang merancangnya sebagai program atau ada Oke. divisi lain gitu? Oke, nah aku flexing dikit ya tentang Nggak apa-apa, program mana-mana. kita. Nah, anak program tuh bener keren gitu loh, Mam. Kayak emang karena kita gabungan ya dari beberapa fakultas dan kayak fokus kita di kuliah tuh emang beda-beda banget. Jadi mereka punya kemampuannya masing-masing, Mam, gitu. Nah, untuk teknologi tadi kayak filtrasi air, kayak pipanisasi. Nah, itu ada anak tekniknya program gitu, Mam. Jadi program tuh punya loh anak tekniknya sendiri gitu. Jadi mereka yang ngurus tentang itu gitu, Mam. Dan mereka tuh adalah anak-anak yang udah terbiasa juga bantu tim dari UNAN-nya, universitasnya buat terjun ke lapangan untuk masang yang filtrasi air gitu. Jadi ternyata teman-teman yang itu tuh gabung di PMB. Nah, jadi aku berdayakan teman-teman yang itu, ya udah kamu aja yang Iya. masang daripada kita nyari orang Iya, lain iya. kan gitu. Jadi mereka aja yang masang gitu. Jadi segala alat-alat kemarin tuh teman-teman program dari PMB yang masang, dan tentunya dibantu sama teman-teman divisi lain gitu yang sesuai dan sejalan gitu. Terus kalau boleh tahu berapa jumlah dari filtrasi air dan juga filtrasi air deh? Berapa Oke, jumlah? kalau filtrasi air kemarin kita pasang di 3 titik, Mam. Yang pertama kita pasang di Huntara, terus kita pasang juga di Masjid Syuhada karena itu titik kumpulnya masyarakat ya, Mam. Terus yang ketiga kita pasang juga di masjid satu lagi, ada Huntara yang di atas. Nah, kita pasang di sana, Mam, gitu, di dekat daerah sana. Dan di sana tuh kita juga kayak ngelihat gitu daerah yang udah rata sama tanah gitu, Mam. Jadi di awal itu kita survei dulu kan sebelum masang. Ini kita survei dulu, kita tanyain gitu. Ini airnya udah layak minum belum, Pak? Gitu kan emang mereka ada sumurnya ya, Mam. Sumur bor gitu yang dalam banget. Jadi kita tanyain, Pak, ini tuh udah layak minum belum airnya? Bapaknya belum, cuma bisa buat paling nyuci atau mandi kayak gitu. Nah, jadi kita coba pasangin alat filtrasi tadi, nah yang udah bisa layak minum gitu, Mam. Dan di sana tuh susah banget nyari tempat untuk masang filtrasi air, Mam, karena sumber airnya emang susah gitu. Oh, karena udah kering ya? Iya, kan udah kering. Bahkan mereka tuh ada yang ngebor dalam banget, tapi airnya ternyata belum keluar gitu. Mereka coba lagi gali, ternyata belum keluar juga gitu. Sampai dalam banget gitu. Jadi yang kemarin kendalanya itu bukan susah di alatnya, tapi susah nyari tempat buat kita masangnya karena emang sumber airnya tuh gak ada gitu. Nah, kalau aku nggak salah dengar nih, kemarin itu selain filterisasi air itu juga ada ya teman-teman PMB ini ngebikin hidroponik sama aquaponik. Nah, itu gimana tuh, Mei? Nah, kalau untuk aquaponik dan hidroponik itu kemarin kita bikin kebun hidroponik keluarga gitu, Mam. Nah, kita pasang di Huntara, tujuannya buat apa? Karena tujuannya buat ketahanan pangan, Mam. Karena untuk ketahanan pangan kan, biar masyarakat tuh kalau misalnya nanti nggak ada akses lagi nih buat ke pasar ataupun orang masuk buat bawa alat makanan, Mam. Nah, mereka tuh bisa makan hasil dari hidroponik tadi gitu. Nah, untuk aquaponik itu itu masih ada, Mam, sampai sekarang. Udah bisa panen, udah beberapa kali panen juga sama masyarakat di sana. Dan juga
kemarin itu ada aquaponik. Aquaponik itu kan di dalamnya ada ikan ya mam, ikan lele gitu. Nah kita kasih bibit di dalamnya gitu. Di atasnya kita taruh sayur-sayur juga gitu. Nah sampai sekarang tuh masih ada mam, dan juga kayaknya lelenya udah bisa dimakan dan masak sama masyarakat sana gitu mam. Jadi Jujur- itu keberlanjutan gitu mam, kita maunya. Jujur hidroponik sama aquaponik itu dengan kondisi lingkungan yang kayak gitu, yang hampir rata dengan tanah itu jujur itu sangat bermanfaat kan. Iya benar, karena kita manfaatin, kita nggak bisa manfaatin lahan lagi Iya. kan mam, jadi kita alihin kayak gitu, itu kemarin. Nah, kita bergeser dikit nih ke cerita yang ya nggak usah serius-serius banget Iya gitu. boleh, Nah, boleh. kan selama 160 jam kerja ya, atau 20 hari kemarin, itu pasti dong nggak selamanya itu serius tentang kerjaan gitu. Iya, Nah, benar. coba ceritain deh, gimana apa ya? Gimana kondisi teman-teman di balik layar lah gitu, di balik dari di luar dari kegiatannya di masyarakat. Oke, kita banyak persiapan sih mam kalau buat kegiatan yang emang misalnya ada kadang satu hari yang kita tuh nggak ngapa-ngapain karena tadi kan karena ada 2 kali yang hujan gede banget tuh, dan itu kan jembatan putus tuh mam, jadi kita nggak bisa ke bawah untuk ngeproker. Nah kita pakai waktu luang tuh ya kadang kita buat ya udahlah kayaknya kita free time dulu deh kayak gitu. Nah ada juga yang kita kayak kita main-main dulu aja deh, kita makan aja deh kayak gitu. Jadi seharian tuh kita yang kayak ya udahlah santai, terus malamnya baru briefing lagi kayak gitu mam. Kadang ada bocil-bocil posko juga yang nyamperin ke posko gitu, jadi kita main bareng mereka kayak gitu. Atau kita kadang kan kita ada program psikososial ya mam, nah kita pakai buat persiapan itu karena kita mau nyampein ke anak-anak kan, jadi kita butuh yang much fun gitu buat anak-anaknya gitu, jadi kita pakai buat persiapan gitu mam. Nggak yang lucu-lucu banget, nggak serius banget gitu loh mam, jadi kayak yaudah kita jalanin aja lah gitu. Terus mam, Nah, setelah 20 hari berada di sana itu kira-kira apa nih perubahan apa yang Nui rasakan di daerah itu setelah teman-teman tinggal selama kurang lebih 20 hari ya? oke, mungkin kalau untuk perubahan yang signifikan banget gitu ya, itu kayak susah kita nilai di saat itu juga kan mam, karena emang dia harus bertahap gitu. Nah kalau perubahan yang aku rasakan dari orang sekitar, anak-anak sekitar yang kita ajakin main, yang kita coba trauma healing gitu kan juga. Nah yang aku lihat tuh untuk rasa takut dan cemas dari warga sekitar saat hujan, saat air gede itu udah mulai yang kayak mereka berkurang, mereka bisa agak tenang gitu loh mam. Karena kan sempat 2 kali hujan gede yang aku bilang tadi tuh mam. Nah mereka tuh masyarakat tuh yang langsung keluar dan langsung berdoa kayak beneran ketakutan gitu mam. Bener, mereka tuh yang langsung kayak deh gadang ayah gitu kayak gitu mam mereka. Jadi mereka tuh yang langsung takut, mereka langsung keluar nyanterin air di depan gitu, walaupun tempatnya agak tinggi tapi mereka takutnya gede banget gitu. Nah tapi setelah kita pulang dan kemarin kita ada balik lagi ke sana kan buat ngecek lagi mam. Nah itu tuh udah lumayan kurang dan mereka tuh udah kayak yang lebih tenang gitu. Kalau misalnya hujan ya udah stay di rumah dulu gitu sampai ada pemberitahuan lagi gitu. Biasanya kalau hujan gede lagi mereka ada grup WhatsApp yang nyampein kalau air lagi gede gitu, jadi stay di rumah gitu kayak gitu. Oh berarti 2 kali balik kemarin teman-teman PMBN? Iya benar mam, jadi ada kayak jeda kita dulu, terus di bulan puasa kemarin kita balik lagi gitu mam, buat ngelanjutin program lagi dan juga sekaligus monitoring gitu. Itu hari pertama pas datang pertama itu 17 hari baru tambah 3 hari sama kedatangan kedua atau jadi 23 hari? Jadi 23 hari mam. 20 plus 3 hari. Nah, nih sekarang kita masuk ke apa ya? Ke flash round namanya. Jadi bakalan ada pertanyaan, terus ini bisa jawab singkat aja, kayak satu kalimat atau beberapa kata aja. Siap nih? Aku agak deg-degan, kayaknya pertanyaan-pertanyaan apa nih gitu. Aman. Boleh. Nah, oke, ini udah ya kurang lebih 23 hari ya berarti di Seleri Ayah kemarin. Iya, benar. Tempatnya. Apa satu kata yang bisa ngegambarin Seleri Ayah menurut? Satu kata ya, tangguh sih. Kuat ya? Iya kuat gitu. Itu tuh kayak benar-benar nagari yang kuat gitu loh, bisa menghadapi hal-hal seperti itu. Padahal kalau misalnya kita yang di sana dan posisi diri kita di sana gitu, kita belum tentu kuat gitu. Itu sih tangguh menurut aku. Nah, pertanyaan kedua nih,
ini kan cewek nih. Iya. Nah, sekaligus juga koor kemarin. Iya. Barang apa yang wajib ada di dalam tas ini selama di lapangan? Selain baju ya? Selain baju. Alat make up. Aku nggak bisa banget Mam, walaupun aku pengabdian dan harus kayak nggak apa-apa deh nanti pas siangnya agak kusam, intinya pagi aku harus make up dulu gitu. Biar fresh ya? Iya, aku nggak apa-apa nggak makan, bahkan aku nggak apa-apa, kayaknya nggak apa-apa deh nggak sarapan karena kan di sana kan capek ya Mam, jadi karena ada briefing kita tidurnya jadi telat gitu. Nah karena tidur telat, bangunnya juga telat gitu. Posisinya teman-teman logistik itu udah yang masak dari subuh gitu, jadi mereka udah netapin waktunya buat makan gitu kan. Jadi aku bilang kayak aku nggak apa-apa deh nggak sarapan dulu, aku mau make up gitu. Intinya aku make up gitu. Berarti make up ya. Berarti kalau boleh tahu itu berapa kali tuh touch-up-nya lagi? Kalau make up itu sebenarnya sekali, Oh, tapi sekali touch-up-nya ada sekitar 3 kali lah ya gitu. Dalam sehari ya? Dalam sehari gitu, touch-up-nya mungkin banyak gitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya itu terkait makanan. Makanan apa yang paling diandelin nih selama pengabdian kemarin? Karena kita tahu ya, kalau di pengabdian itu tuh lumayan sulit untuk ngeakses logistik segala macam gitu. Oke. Nah, Nah, kalau makanan boleh sekaligus minuman nggak? Boleh, Karena ada boleh, minuman boleh. juga nih. Nah, kalau makanan itu adalah mie rebus buatan sekben aku. Oh. Nah ya, kalau minuman itu adalah sebuah buatan teman-teman loko. Itu tuh beneran andalan kita karena di sana panas banget, Mam. Makanya tuh kayak yang kita capek gitu kadang kan. Karena kayak tiba-tiba ini panas nih siangnya, malamnya udah hujan gitu. Jadi kita butuh mie rebus Naya dan juga sebuahnya anak loko gitu. jadi combo yang mantap. Combo yang mantap gitu, Mam. Nah, ini sebenarnya agak gimana gitu pertanyaannya. Apa nih kira-kira? Kalau program PMB ini tuh dijadikan judul lagu deh, atau ya jangan judul lagu terlalu singkat. Judul novel lah gitu. Oh, judul novel? Judul novel. Apa ya? Apa judul yang bakalan Nui kasih di kegiatan ini gitu? Nah, kalau kayaknya lagu aja deh, Mam. Aku lagu lebih deh ya. prefer ke apa? lagu gitu ya. Lagu apa? Kalau aku tuh kalau lagu ya Rumah Kita Rumah dari Kita. God Bless Oh. ya. Nah itu karena kayak dari teman-teman PMB tuh sebagian teman-teman PMB tuh nganggep kayak program Mahasiswa Berdampak itu tuh udah jadi rumah mereka gitu, karena kan kita kepanitiaan ya kayak ada timnya gitu, dan mereka udah nganggep per divisi mereka ataupun per keseluruhan panitia program Mahasiswa Berdampak itu udah bener-bener jadi orang yang ini loh bagian Dekat cerita gitu, aku iya, gitu. iya. Jadi kayak kita tuh selalu punya alasan buat balik bareng ke teman-teman PMB gitu loh. Sampai sekarang kita masih yang kontak-kontakan gitu. Kadang kita kalau misalnya sama-sama luang kita pakai waktunya buat ketemu. Berarti sampai sekarang tuh masih ada nongkrong ya teman-teman? Sampai sekarang ada, Mam. Terus ada kira-kira kapan balik lagi ke Selera ya? Nah, waktu baliknya nggak ketemu, Mam, karena kita kan rata-rata mahasiswa ya, Mam. Jadi Iya, kayak iya. yang beneran jadwalnya beda-beda gitu, dan penuh sama waktu kuliah dan praktikum gitu, Mam. Jadi masih belum nih ketemu tanggalnya, padahal kita udah kangen sama bocil-bocil posko, Mam. Iya, Gitu. Oke, terima kasih banget Kak Nui. Jawabannya dan ceritanya juga lumayan seru-seru deh. Jujur teman-teman, aku kemarin itu sempat juga diajak untuk ikut PMB, cuman karena waktu itu aku lagi di rumah dan aku nolak. Itu salah satu penyesalan sih sampai sekarang gitu, kenapa aku nggak ikut gitu. Karena jujur dengan melihat adanya recognize nilai Iya, juga, benar. terus juga keseruan di sana, itu kayaknya asik deh pergi kemarin ke sana gitu. Iya, mahasiswa kura-kura ini, Mam, kayak mahasiswa yang kuliah rapat ini aku tuh jadi kayaknya sayang nih kalau Iya. ditinggalin gitu. Padahal awalnya emang aku yang kayak, aduh, tuh libur lagi nih yang dipakai gitu. Tapi aku kayak mahasiswa kura-kura kan Iya. yang sibuk mencari kesibukan ya, Mam, gitu. Nah, jadi aku coba aja terobos aja dulu gitu. Oke deh. Mungkin untuk sebagai penutup boleh nih dari Nui closing statement-nya untuk teman, dan juga deh kasih pesan untuk teman-teman mahasiswa di luar sana terkait pengabdian. Soalnya nih aku juga mendengar beberapa dari teman-teman itu yang masih takut untuk terjun ke pengabdian. Entah karena kondisi di sana ataupun kondisi mereka yang belum siap. Menurut Kak Ni gimana? Oke, aku pernah baca dan pernah dengar ya, Mam. Kalau misalnya sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Nah, itu juga yang menjadi pegangan aku sampai sekarang untuk yang kayak itu loh pegangan aku kalau misalnya mau terjun ke lapangan atau melakukan pengabdian gitu. Dan menurut aku pengabdian itu emang seseru itu gitu. Dan kita tuh
nganggapnya pengabdian tuh bukan impact ke diri kita doang gitu, tapi banyak loh masyarakat di luar sana yang beruntung dan juga ngerasa kayak terbantu gitu karena hadirnya kita gitu. Karena sesuai sama konsep dari mahasiswa juga dan perguruan tinggi ya, Mam. Kalau misalnya salah satunya itu adalah pengabdian gitu. Jadi menurut aku teman-teman tuh jangan yang takut lagi buat pengabdian, karena pengabdian tuh seseru itu dan kita ada masa persiapan gitu, Mam. Jadi kita udah menyiapkan itu. Emang sih ada beberapa kendala lapangan gitu, tapi kita punya persiapan dan kita punya tim gitu, Mam. Jadi itu pegangan aku sama di pengabdian gitu. Jadi jangan takut lagi teman-teman buat pengabdian itu seseru itu dan menjadi berdampak bagi masyarakat luas. Itu adalah suatu kebanggaan juga untuk diri sendiri gitu, bukan buat improve dan kesenangan diri sendiri, tapi yang kayak oh aku bermanfaat gitu, oh masyarakat ini dapat ini karena hadirnya tim aku gitu, kayak gitu sih, Bang. Nah, gitu. Jadi gitu teman-teman. Seperti yang dikatakan kalau mahasiswa ini itu adalah agent of change, maka jangan pernah jangan pernah menolak untuk Melakukan perubahan melakukan gitu ya, perubahan, teman-teman. Oke Kak Noi, mungkin terima kasih atas obrolan serunya, atas obrolan inspiratifnya. Mungkin sekian dari aku untuk episode kali ini. Aku Imam undur diri. See you on the next episode. Bye bye.